Nelayan di pesisir pantai selatan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mendapatkan bantuan paket sembako baru-baru ini. Bantuan tersebut disampaikan dalam rangka Bulan Bakti Nelayan tahun 2022 oleh anggota Komisi 4 DPR RI, Vita Ervina SEMBA, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan kerja di tempat pelelangan ikan atau TPI Desa Kertojayan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Selain itu, para nelayan juga menyampaikan berbagai aspirasi kepada wakilnya yang kini duduk di DPR RI tersebut. Aspirasi itu antara lain terkait sarana dan prasarana bagi nelayan yang belum memadai dan kebutuhan pelatihan pengolahan ikan bagi para istri nelayan. Tadi saya sudah juga mencatat beberapa masukan-masukan dari nelayan di sini. Tentu ini menjadi perhatian khusus buat saya untuk saya bawa, bahkan yang terkait dengan prasarana yang ada. Tentu kita akan koordinasikan dengan dinas setempat dan juga kita bantu untuk pengaturan budgeting di atas. Dan untuk misalkan tadi permintaan untuk bimbingan teknis untuk ibu-ibu nelayan, tentu ini menjadi concern kita bersama dan mudah-mudahan bisa dijadwalkan pada tahun ini gitu. Sehingga juga bisa menambah pendapatan buat para nelayan. Pemecah ombak tadi itu? Apa? Pemecah ombak tadi? Pemecah ombaknya inilah memang banyak keinginan untuk meminta hal-hal tersebut, tapi ini kan juga harus kita pikirkan bersama, bukan cuma usulan tadi yang itu kan lumayan besar juga, tetapi nanti keberlanjutannya bagaimana, apakah ini bisa benar-benar bisa optimal digunakan gitu. Ini nanti menjadi satu kesatuan, baik itu tadi bukan cuma soal permintaannya, tapi juga ternyata urusan tanahnya, administrasinya, dan kelengkapannya yang memang harus disiapkan terlebih dahulu gitu. Ada proses yang memang harus kita lalui bersama gitu. Terkait BBM tadi? Terkait BBM tadi juga sempat disampaikan, memang kita perlu juga data karena biar tepat sasaran dan tepat penerima begitu. Semoga nanti bisa juga dilengkapi, baik itu nelayan juga ikut berpartisipasi dalam melengkapi datanya, kebutuhan ukuran dari perahunya seperti itu. Karena memang kita berharap nelayan ini bisa didata dengan baik sehingga kebutuhan dari nelayan ini bisa benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah. Harapannya ke depan apa? Harapannya tentu saya berharap nelayan di Purworejo ini bisa meningkatkan kesejahteraannya, karena ini masih semuanya manual, dan berharap nanti ada bantuan untuk bisa meningkatkan teknologi lah di Kabupaten Purworejo ini terkait dengan penangkapan ikannya. Dalam kesempatan itu turut hadir Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Widodo SPI MSI, Kabid Perikanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Suyut Jatmiko, Muspika Grabak, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Purworejo. Untuk hasil tangkapan nelayan Kabupaten Purworejo yang utama memang nelayan kita lebih fokus pada ikan-ikan ekonomis penting, seperti fokusnya pada jenis lobster, bawal putih, tenggiri. Jadi itu semua langsung dibawa keluar daerah. Ada yang ke Jogja, Jakarta, dan juga mungkin yang terdekat nanti di pool di Cilacap terlebih dahulu. Karena memang pengolahan kita ada namun skalanya masih relatif kecil. Dan untuk ikan ekonomis penting yang tadi kami sampaikan, itu harganya Mas memang relatif lebih tinggi dibanding dari yang ada di Pantura. Kalau memang menengah ke atas memang. Contoh untuk lobster yang A itu bisa sampai 350.000, bawal putih juga demikian, yang grade-nya A juga bisa sampai 350, di Imlek 400.000. Jadi fokusnya masih keluar daerah. Ada peningkatan SDM sekolah juga bagi anak-anak nelayan ini yang dilakukan sama pemerintah Kabupaten Purworejo apa Pak? Jadi gini,
Memang tadi disampaikan oleh Pak Widodo, Kepala BPBI Semarang, bahwa KKP itu membuka program yang namanya Pumakan, program pelaku utama kelautan dan perikanan. Itu program yang diperuntukkan bagi putra-putri pelaku utama kegiatan sektor kelautan dan perikanan, baik itu pembudidaya, pengolah, pemasar, dan juga nelayan. Jadi dengan melampirkan surat keterangan dari dinas dan juga kartu nelayan, putra-putri mereka diprioritaskan untuk masuk ke sekolah-sekolah perikanan yang berada di bawah binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Contoh seperti SMP Jakarta, Politeknik Pangandaran, KPP Bitung, dan juga Sorong. Tahun ini 5 ya? Tahun ini kita ke Politeknik Pangandaran ada 5 dari Kabupaten Purworejo, dan kemarin dari Kabit Perikanan yang dulu yang mengantarkan langsung ke sana untuk masuknya. Pak, harapannya ke depan apa? Harapan ke depan tentu dari dinas dan juga kaitannya dengan mitra kerja dari kita yaitu Komisi 4, bahwa kerjasama bisa semakin harmonis, bisa semakin mesra, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dan juga dari dinas kami kabupaten tentunya juga harapan kami ke depan juga semakin mendapat support anggaran dari pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan dan juga pemberian bantuan kepada nelayan, baik itu peningkatan SDM ataupun sarana dan prasarana penangkapan ikan. Dari Grabak, Widarto Bagelen Channel melaporkan.